Jadi kalau ada event-event, yang pertama itu udah pasti tuh, goals-nya itu pasti aku kuantum jamkan, lalu aku lepaskan. Tentunya goals-nya adalah semua event yang kita buat, Mas Hendra dan aku buat di acara Bandan Revolution Reuni atau kegiatan lainnya, itu punya banyak manfaat buat orang lain. Intinya itu, bisa memberikan insight, bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi, yang aku lakukan biasanya, kalau misalnya 2 bulan sebelum event atau sebulan setengah sebelum event, atau pada saat pertama kali udah ditetapkan nih tanggal sekian gitu. Biasanya 2 bulan sebelumnya tuh kita berdua udah tahu tuh. Nah, salah satu ajaran yang sangat indah sekali ya, yang mungkin bisa aku ceritakan untuk jadi insight teman-teman kalau teman-teman pada punya event atau teman-teman mau dagangannya laku gitu ibaratnya. Itu adalah meramaikan juga acara orang. Gitu Mas Hendra. Jadi meramaikan acara orang, mensupport juga acara orang, mendoakan juga acara orang berjalan dengan lancar. Hmm. Jadi biasanya ini aku mau ada nih reuni Bandan Revolution nih tanggal 25 April 2026. Itu kan masih nanti saat dulu ya. Kalau sekarang kan kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu kurang ya, sekitar 13 sampai 12 hari lagi. Itu biasa nih rumus aku yang pertama quantum jam lepaskan. Lalu setelah itu ask to universe. Aku pasti nanya ke dalam. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku dong gimana caranya ya. Event ini bisa punya manfaat buat banyak orang, yang datang tentunya banyak, penuh gitu. Setelah goalnya aku ucapkan, lalu aku lepaskan, aku tanya ke semesta, aku tanyanya kayak gitu. Nah, biasanya Mas Hendra, ini pengalaman aku ya, Hmm. biasanya yang berikutnya datang adalah teman-teman yang punya event, cerita ke aku. TVB mau ada event nih anak-anak yatim sunatan massal misalnya gitu. Hmm. Itu biasanya gitu tuh. Semesta menjawabnya lewat peristiwa-peristiwa yang datang. Kayak Oke. gitu. Nah, biasanya ada kebutuhan apa yang belum, biaya dokternya berapa, aku ikutan dong, misalnya 500.000. Atau kalau uang lagi belum besar, misalnya mau 100.000, 200.000. Bukan angkanya nih, bukan angkanya yang penting. Tetapi rasa cinta yang besar, kita pengen temen kita bahagia, eventnya lancar. Nah, itu yang aku alirkan gitu. Nah, terus berikutnya ada lagi kayak kemarin tuh kita ada teman baru kita tuh Kang Ujang Rio ya. Dia mau Ya. ada pemasangan listrik Sabtu ini, Ndra, jadinya. Hari Sabtu sekarang nih jadinya. Dia bilang, "Teh, kita mau ada pemasangan." Oh iya, kebetulan aku ada rezeki-rezeki yang masuk. Aku mau ikut dong satu rumah. Jadi orang mau ada event, orang mau ada kegiatan apa, kita support gitu. Nggak harus uang sih sebetulnya supportnya. Nggak harus uang. Jadi minimal mendoakan acara itu lancar. Minimal bilang, Kang sukses ya acaranya. Tapi kalau aku biasanya, kalau teman-teman punya event itu hampir event itu entah pada akhirnya aku ada rezeki aku berbagi aku support ya buat nambahin spare partnya misal kayak gitu, atau aku support ya mungkin tim ada butuh makanan apa enggak, aku support nasi bungkusnya deh buat makanan tim, minimal kayak gitu. Atau si event itu aku ceritakan gitu Mas Hendra, ini kuncinya nih. Event itu misalnya kayak sunatan massal itu aku taruh flyernya di WhatsApp story aku gitu loh. Barangkali ada anak-anak lain yang butuh disunat juga gitu, karena ada beberapa teman-teman yang punya dana memberikan dananya untuk sunatan massal tapi nggak ada anaknya. Anak yang mau disunatnya nggak ada. Nah, biasanya dengan kita menginfokan, oh ternyata ada nih orang tua yang di desa mana gitu yang belum punya rezeki anaknya mau disunat, akhirnya daftar gitu. Jadi itu pengalaman aku sih. Nah, yang judul Abandon Revolution ini itu udah banyak tuh info-info, karena kan aku nanya ke semesta, wahai semesta yang baik, tolong kasih tahu aku dong apa yang harus aku lakukan ya untuk event ini supaya bisa jadi manfaat buat banyak orang. Orang lain bisa tahu banyak soal kesadaran ini.
orang lain bisa tahu banyak tentang bagaimana mereka bertemu sama kesadaran ini, ada di frekuensi tenang, ada di frekuensi Tuhan, ada di frekuensi yang selaras dengan goalnya dia. Tolong kasih tahu aku dong, aku harus berbuat apa ya? Gitu. Nah, pertanyaan berbuat apa ya? Itu pengalaman aku yang datang adalah orang-orang yang nyeritain event-event mereka, Mas Hendra. Nah, sebelumnya juga ada event disabilitas. Jadi anak-anak disabilitas ada event, terus kebetulan mereka butuh support untuk goodie bag kayak gitu, goodie bag kosong. Terus mungkin event-event temen misalnya buka kursus kursus masak misal, dia punya flyer itu biasanya flyernya itu aku taruh di WhatsApp story aku dengan eh, gambaran atau niat membuat mereka seneng, eventnya rame, aku mensupport event mereka agar event mereka rame gitu. Nah, itu biasanya yang aku lakukan, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu membantu mensiarkan event-event teman-teman yang lain juga biar rame dan penuh, atau minimal kalau aku nggak bisa lakukan apapun, aku mendoakan event dia rame, lancar, dan sukses. Gitu, Mas. Dan itu Oke. biasanya udah jadi habit sih, Mas. Udah jadi kayak kalau ada apa-apa aku mau ada event, itu datang sendiri tuh teman-teman yang punya event-event tertentu yang butuh disupport atau butuh diskusi untuk gimana ya supaya ini lancar. Kayak gitu Mas. Jadi jika kamu ingin event kamu rame, atau nggak harus event deh, jualan kamu rame deh. Kalau jualan rame gimana? Aku soalnya juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Aku bantu teman-teman lain punya jualan apa, aku posting di WhatsApp aku. Ih, ini nih ada UMKM nih, jualan kue lebaran misalnya. Kalau kamu mau bisa nih langsung hubungin dia. Ini produknya dia gitu. Jadi kalau kamu mau event kamu rame, supportlah, bantulah, dukunglah, doakanlah event-event teman-teman kamu juga rame gitu, Mas. Itu Iya, sih Geshe Michael Rhodes itu oke. materi pelajarannya. Seru. Dan itu aku Hmm. buktiin sendiri sih. Eventku jadi seru. Iya, 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 iya. Jadi dari sini kita belajar bahwa prinsipnya kalau misalnya kita pengen mendapatkan banyak, ya kita harus mengeluarkan banyak dulu gitu. Ini Betul, mungkin betul, satu rumus yang perlu yang bisa digeneralisir kali dalam berbagai macam cerita-cerita hidup kita gitu. betul, Karena betul, kadang kita tuh pengen sesuatu, rezeki lancar, gaji naik dari arah diduga-duga datangnya, yang nggak diduga-duga datangnya. Ya, tapi kita nggak mau mancing dulu gitu kan, ibaratnya seperti yang dilakukan Teteh dengan mempublikasikan kegiatan teman-teman itu kan teman-teman. bagian dari apa tuh namanya, ya Teteh mengeluarkan energi terlebih dahulu gitu kan. Nah, ini yang kadang jarang orang memang punya kesadaran untuk mempraktikannya. Jadi dari sini kita pokoknya mulai aware bahwa apapun yang kita lakukan keluar sekecil apapun, energi itu nggak akan pernah hilang. Dia akan tersimpan dan dia akan kembali ke diri kita sendiri. Kurang lebihnya begitu ya Teh ya. Iya, Nah, betul. Rumusnya gini, Mas. Apa yang kamu keluarkan dalam bentuk energi atau apapun itu, ini secara hukum sunatullah atau hukum semestanya, apa yang kamu keluarkan itulah potensi apa yang kamu dapatkan. Kuncinya itu, Mas. Apa yang kamu keluarkan, itulah potensi apa yang pasti kamu dapetin. Jadi kalau untuk teman-teman yang saat ini rezekinya lagi seret, kalau misalnya lihat saldo sakit perut gitu ya, lihat segala sesuatu itu nggak nyaman gitu. Kalau kamu mau memahami satu prinsip yang barusan, uang yang kamu keluarkan dalam bentuk apapun itu adalah potensi uang masuk sebetulnya. iya, Nggak perlu aku diharapin karena itu udah iya, sistem. benar benar banget, benar banget. Bahkan aku bertemu banyak orang gitu ya, yang dia ngajari kalau kamu masih menganggap bahwa 50 juta itu sangat besar sekali,
maka potensimu dapat 50 juta itu akan lama gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau Betul. kamu mengeluarkan uang 50 juta tuh berat banget, maka kamu dapatkan 50 juta juga berat banget gitu. Jadi sebenarnya kita itu butuh habit, butuh nyali, dan nyali itu terkadang perlu dorongan dari teman-teman yang levelnya itu di atas kita. Kalau nggak gitu kita, ya kita akan stagnan gitu. Karena memang kita nggak pernah berubah teh. Kalau nggak pelan-pelan dipaksa, dilatih, dilatih gitu kan. Sama halnya lah ketika kemudian seseorang itu apa tuh namanya masih takut misalnya berada di rumah tingkat, lantai lantai hotel misal lantai 36 gitu. Lihat ke bawah kan, iya kan agak-agak gimana gitu ya. Tapi kalau udah biasa ya, ya udah akhirnya jadi itu yang bakal merubah diri kita kan. Nah, eh kita hari ini sebenarnya nggak ada tema gitu ya. Aku sendiri ngeblank mau mau tanya apa gitu. Tapi aku ada sedikit Ya cerita begitu sih, gini. Mas. Nggak apa-apa, ngalir Aku aja. Ada aku masanya begitu sih. ada sedikit sedikit cerita gini teh. Aku tuh punya temen, Ya. dia tuh kelebihannya tuh selalu apa ya, main ke rumah teman-temannya dia di masa lalu gitu, teman SD, Oh. teman SMP yang hidupnya di bawah dia gitu. Maksudnya yang jualan apalah, jualan gelali, gula gula Jawa aren yang diolah dengan tertentu gitu atau segala macam gitu. Itu semua dia datangin. Itu kelebihannya dia sih. Hmm. Nah, salah satunya juga kadang mampir ke rumah gitu. Terus kemudian cerita, bro, ini aku habis putus tunangan sama calonku gitu. Jadi dia tuh seorang janda, seorang duda. Terus kemudian mau nikah kan, calonnya itu janda. Nah, terus waktu mau pernikahan, waktu setelah tunangan tuh baru tahu si temenku itu kalau si ceweknya tuh udah hamil sama mantannya yang dulu gitu kan. Oke. Nah, kita tahu kan orang proses sudah apa tuh namanya sudah masuk ke langkah tunangan itu kan berarti kan Udah kedekatan serius. emosionalnya udah sangat luar biasa, Hmm. setiap hari saling menyapa dan lain sebagainya gitu. Betul. Nah, karena melihat peristiwa yang seperti itu, akhirnya diputuskanlah kedua calon ini untuk kemudian bisa tidak melanjutkan lagi hubungannya. Nah, si temanku ini kan galau ya kan. Ini gimana ya kan caranya melupakan dengan mudah di satu sisi masih susah dilupakan, tapi di sisi lain iya gimana nggak bisa bersatu lagi gitu kan. Nah, di titik seperti ini kan nggak semua orang bisa melewati fase-fase yang seperti ini kan nggak mudah gitu. Betul. Nah, ini kan sebagai laki-laki kan dia juga harus berpikir nih mau jadi laki-laki yang bener-bener laki-laki atau jadi orang yang mulia gitu kan ya. Kalau dia akhirnya kan memilih untuk aku wong lanang gitu kan, akhirnya memilih untuk pisah kan, tapi kan dia juga kesulitan dengan perasaan yang dia. Nah, itu menurut Teteh gimana solusinya? Ya, kadangkala eh, perjalanan dalam realitas seperti itu nggak bisa dihindari, Mas Hendra. Itu terjadi sama dia atau sama Mas Hendra atau sama aku atau sama siapapun. Kita nggak pernah bisa menolak realita itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Rumusan utamanya adalah sebagaimana yang di luar, seperti itulah yang di dalam sebetulnya. Hmm. Jadi ketika di titik sekarang dia ada rasa bingung, bingung kan utamanya pasti bingung tuh. Bingung, ada rasa kecewa juga, ada rasa marah juga, ada rasa resah juga pasti, ada rasa khawatir juga, ada rasa galau juga gitu. Nah, semua inti-inti rasa itu, itulah gambaran daleman dia yang merefleksi menjadi kejadian lewat cerita cinta wanita yang dia cintai itu gitu. Jadi kalau aku jadi dia, misal ya dalam versi cerita yang lain lah, misal kisahnya kurang lebih bingung dan resahnya sama kayak dia gitu. Apa yang harus aku lakukan? Aku duduk dulu untuk
mengakui dan menerima semua rasa ini hadir dalam kehidupan aku. Jadi aku duduk dulu untuk menerima kekacauan perasaan yang aku rasain. Bingung, resah, harus bagaimana. Nah, dari sisi kesadaran, ini harus apa solusinya? Pertama, duduk untuk menerima kebingungan, keresahan, ketakutan, nano-nanonya rasa, nggak tahu harus gimana, bingung intinya. Bingung dan kecewa, anggaplah begitu. Duduk dulu untuk menerima rasa ini hadir dalam kehidupan aku harus mengalami dan merasakan spektrum rasa yang ini gitu. Nah, setelah duduk, ini rasa mau terus dipegangin terus, mau galaunya terus, tapi biasanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu ya masih lah ya, masih merasakan itu. Nggak mungkin bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu tuh lepas dari rasa itu, enggak. Tapi pertanyaannya, semua rasa-rasa yang hadir ini mau melekat terus di kita gitu. Apakah mau melekat terus di kamu atau mau kamu ikhlaskan, kamu terima ini rasa gitu. Jadi memang harus ada momen waktu di mana kamu melarutkan dan mencairkan dulu semua apa yang ada di dalam batinmu itu gitu. Karena realita yang terjadi itu sebetulnya hanya pantulan. Dia hanya refleksi aja gitu. Hanya pantulan dari dalam batin. Dari dalam batin yang emosi itu sudah ada dan melekat di susunan syaraf tubuhmu sendiri. Dia harus larut terurai, makanya terjadilah peristiwa memancing untuk kita melarutkannya. Kalau kamu sadar, realita itu harus kamu terima, harus kamu sadari, harus kamu larutkan, harus kamu alirkan, itu akan cepat sembuh, Mas. Berarti yang narik peristiwa itu dia sendiri lewat emosi yang masih belum terurai. Intinya gitu. Betul. Dia Hmm. sendiri, karena kamulah pencipta realitamu. Dari mana? Dari kisah masa kecil ya, itu tuh mainannya Mbak Manda tuh yang inner child itu. Hmm. Dari semua yang tersimpan, makanya ini penting banget nih teman-teman hadir juga nanti di bootcamp ya Mas Hendra ya. Iya, iya, Hadir di iya. bootcamp di Jogja tanggal 30 Mei 2026 karena ada lengkap sekali itu acara. Ada Mbak Manda beresin inner child. Ada Bapak Mardi Guwowi yang akan menceritakan bagaimana membangkitkan infinity yang ada di dalam dirimu, infinity soul yang ada di dalam dirimu. Bagaimana kamu memacu you are creator. Wah, mantap. Terus dari sisi aku, tentunya aku akan mengasah lebih dalam lagi tentang bagaimana mewujudkan realita itu. Jadi, sejujurnya Mas Hendra, semua cerita hidup kamu, aku, teman-teman semua, itu semuanya tertanam di semua data yang terekam di masa kecil. Yang terjadi sekarang cuma cuplikan-cuplikan pantulan apa yang sudah tersimpan di dalam, Mas. Hmm. Nah, terus Teh, kalau kalau misalnya nih kondisi seperti ini tuh dialami oleh mereka yang overthinking. Hmm, Ini kan mau mindfulness kan susah banget gitu ya, karena dikit-dikit iya, pikiran ke sana, ke sana, ke sana, ke iya. sana gitu. Apa dong sarannya dari Teteh? Karena kalau mungkin 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari itu tuh tetap akan terbawa terus lah ya, Masih apalagi muter mereka ya. lama udah bersama gitu. Gimana tuh? Jadi, Mas, ada kalanya situasi itu memang harus dia rasain dulu, Mas. Ada kalanya realita itu memang harus teralami dulu tuh sama dia muter-muter. Jadi yang overthinking ya mungkin dia masih harus muter-muter ngerasain semenderita itu rasanya gitu. Memang harus ngalamin dulu gitu. Tapi pada satu titik tertentu nanti dia akan ada capeknya, Mas. Dan ada satu titik dia akan ada satu titik lelah dan ada satu titik pertanyaan di batin. Akankah aku harus seperti ini terus? Nah, di situ tuh mulai titik kesadarannya muncul. Hmm. Jadi ini nggak bisa TVP kita nolongin dia teh. Ayo kita tolong. Ini ceritanya masalah spiritual awakeningnya setiap orang punya timeline sendiri, Mas.
Nggak bisa Mas Hendra mau dia harus bangkit, aku mau kamu harus bangkit, nggak bisa ya Mas. Ada waktu Iya, dirinya sendiri, aku ada setuju, setuju. time, ada waktunya sendiri lah. Mau paksa-paksa kayak gimana, mau dijejelin video atau dijejelin nasihat, nggak bisa Mas. Aku Ada setuju. waktunya sendiri. Nah, waktu itu tergantung apa? Tergantung tabungan semestanya juga Mas. Kebiasaan menulis goals, menulis sesuatu yang kita syukuri, itu ternyata benar-benar sangat berkontribusi terhadap jalan hidup yang kita idealkan. Ya, Contohnya ada banyak soalnya. hmm. Gimana kalau Teteh melihat itu sendiri gimana? Aku nulis memang udah dari dulu Mas. Hmm. Goal-goal itu udah aku tulis dari dulu. Rumah di Bandung yang ini, Ah, apartemen, mobil, itu udah lama aku tulis. oke. Sampai pada saat waktu itu Indri ngeberesin buku-buku lama aku, lalu dia bilang, "Ibu," kata dia gitu. "Dulu ruang kerja ini juga udah aku tulis." Indri nemuin tulisannya, "Ya Allah, Ibu, Hmm. ini udah semua, udah semua, udah semua," gitu. Ditulis dilupain gitu. Tapi ternyata yang aku tulis itu kalau secara sains, tangan kita menulis ini kan sensorik ya, Ya. sensorik jemari kita ini kan menyentuh pena, menyentuh kertas. Ya. Ketika sensorik ini menulis, Mas, kayak misalnya dulu ya, aku menulisnya, "Ya Allah, terima kasih aku punya rumah di Bandung, 2 lantai, semua anak-anakku punya kamar sendiri-sendiri." Dulu tuh belum dalam posisi seperti itu. Dulu belum punya rumah juga. Pada saat nulisnya belum punya rumah, tapi itu udah ditulis. Jadi pada saat ditulis, "Terima kasih ya Allah ya semesta yang baik, aku bersyukur aku sudah punya rumah 2 lantai di Bandung, kamar anak-anakku punya kamar sendiri-sendiri. Terima kasih ini terjadi dengan mudah." Nah, Pada saat kita menulis, kita tuh memberikan data ke bawah sadar kita. hmm, hmm. Jadi pada saat kita menulis dengan kesadaran kan ada beberapa fase yang kita lakukan. Pertama menulis, otomatis pada saat menulis kan membaca kan Mas? Iya, iya. Pada saat nulis tuh. Nah pada saat baca si tulisan ini mendownload masuk ke bawah sadar. Mendownload masuk ke bawah sadar, semua yang masuk ke bawah sadar itu seakan-akan kita bicara ke semesta, "Hai semesta, aku terbuka untuk menerima ini terjadi dalam kehidupan aku." Oke, oke. Mas. Sip. Dan Tante itu, Feby udah membuktikannya ya. oh, aku berkali-kali buktiin, Mas. Kalau Sampai aku, sekarang juga masih nulis lagi. oke. Terus-terusan. Kalau aku tuh ya menulisnya ya apa ya, ya diimajinasi, di keyakinan gitu. Aku bukan tipologi yang ya mungkin tuh akan lebih powerful gitu ya. Tapi kalau ini kan kita bicara tentang pengalaman orang kan beda-beda ya Teh ya. Beda, orang Nah, pengalamannya beda-beda. yes. Cuma kalau di titik kesadaranku yang sekarang nih, Mas Hendra, Mm-mm. kalau dulu, kalau dulu, kalau dulu aku menulis, aku belum tahu bahwa ternyata semua yang aku tulis itu di ranah medan kuantum sudah ada dan tersedia. Itu aku belum tahu. Sip. Oke. Di titik sekarang Nah, udah bulet, Mas. Nah, ini ada satu yang menarik nih dengan ini relate dengan ajaran Teteh. Tapi izin aku nambahin dulu ya yang tadi ya. Jadi Teh Indri itu juga dapat Teh pesan Hmm. selama 3 bulan ke depan tuh harus ngapain. Bulan Wah, pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Terus ada afirmasi personal juga. Dan ada oh, surat dari semesta khusus buat Pebi Indri. Nah, ini ada surat dari semestanya. Nah, cuman masalahnya gini teh, aku kemarin sempat konsultasi juga sama salah satu guruku di Mojokerto gitu ya. Beliau orang yang udah mateng ya, cuman memang hidden banget gitu. Nah, aku bilang, ini nih blueprint jiwa itu ternyata setiap orang itu beda-beda gitu. Ada yang keren, ada yang nggak keren sama sekali gitu. Nah, hmm, yang nggak keren sama sekali itu gimana caranya biar jadiin keren? hmm, Dia jawabannya simpel. hmm. Nggak ada jawaban lain kecuali karma baik gitu. Tabungan semesta. Oh, Balik lagi oke. ke tabungan energi gitu. Iya, Karena betul. perbuatan baik akan menganulir nasib yang kurang baik gitu katanya. Betul Jadi balik lagi banget. Akan adalah kita harus berbuat melarutkan, baik. Mas. Iya. Akan melarutkan. Betul banget.
Itulah sebabnya apa ya? Kita nggak berhenti-berhenti gitu untuk bercerita tentang tabungan semesta, tabungan energi, energi semesta atau apapun itu judulnya ya, Mas. Mm, 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 Apapun mm. itu judulnya. Sebetulnya simpelnya intinya adalah mengalirkan cinta sih, Mas. Iya, makanya gitu teh. eh Keburukan tuh menganulir kebaikan, begitu pula sebaliknya gitu. Kebaikan juga menganulir keburukan gitu. Makanya Betul. mending kita berbuat baik aja, apapun yang bisa kita lakukan gitu. Iya, Kita sekecil berbuat apapun itu. baik ya, nggak harus ini kan, nggak harus Nggak apa harus tuh namanya besar. soal uang kan, Nggak, ada waktu, nggak harus soal uang. tenaga gitu ya, pikiran, atau Hmm. sending love, ini enggak? Sending love itu udah paling nggak bermodal banget tuh, Mas. Cuma Hmm, modal hmm, doa hmm. doang, modal cinta dalam hati untuk Nah, mendoakan orang lain gitu. Tapi itu ya, kalau di ajarannya Geshe Michaelnya aku ya, Mas, itu bibit baik dalam pikiran yang namanya sending love nggak kita ucapkan, kita nggak hmm. melakukan apa-apa, itu sudah memberi kontribusi besar untuk menanam benih kebaikan. Iya, 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 iya. Hanya dengan mendoakan orang lain, tapi konsisten. Tapi kan Teman-teman, hmm, Tapi kan ya, sebenarnya teh, setiap orang tuh kan punya punya dosa, punya kesalahan di masa lalu dan lain sebagainya gitu ya. hmm, Itu kan kalau dihapus kan juga nggak bisa gitu. Nah, dengan berkarma yang baik, ini kan paling nggak bisa membarternya gitu kan, sehingga kemudian menjadi netral gitu. Maka lagi-lagi yang ingin kita transformasikan kepada teman-teman, ayo kita berlomba-lomba berbuat baik. Toleh ya, kanan kiri tetangga siapa yang belum bisa makan, kita bikin mereka nangis bahagia ya nggak sih? betul. Mulai Nih, dari keluarga kalau kita. betul, kalau di Geshe Michael bilangnya gini, Mas Hendra, eh, dosa atau sesuatu hal yang buruk yang kita lakukan gitu ya. Mhm, Karena kan energi ini kan nggak hilang, Mas. Dia tetap mhm, tetap datang ke kita. Dia hanya berubah bentuk. Nah, kalau mhm, dari sisi pandang Gisa Michael Road saat itu aku di apa ya, pas waktu di Surabaya ya, Surabaya atau mhm, Bali ya, ada kelas intensifnya Gisa Michael waktu itu datang dari Amerika ke sini. Dia cerita bahwa dosa, bibit buruk atau perilaku buruk yang sudah terlanjur kita langsungkan, udah terjadi nih kesalahan besar misalnya kayak gitu. Itu nggak akan hilang, Mas. Tapi ketika kita banyak berbuat baik, berbuat baik, dia jadinya mengecil impact-nya ke kita, tapi tetap kena ke kita, Mas. Contoh, tadinya kalau kita nggak berbuat baik, balasannya itu kita keserempet mobil, kaki kita harusnya patah. Tapi karena dia udah banyak berbuat baik, cuma keserempet doang gitu. Kalau kata Gese Michael ya, guru salah satu guru terbaik aku lah di momen saat ini kalau aku lihat. Atau harusnya dia sakit, dia dioperasi besar misalnya, operasi eh, tentang tubuhnya dia lah, entah operasi jantung, entah operasi stent atau apalah gitu. Tapi melihat begitu banyak kebaikan yang dia lakukan, dia nggak jadi operasi, cuma minum iya, obat aja gitu. Itu banyak terjadi sama teman-teman kita alumni, Mas. Itu mhm, banyak sekali yang testimoni. Waktu itu ada yang cancer stadium 4. Dia deg-degan abis-abisan karena 1,5 bulan dia harus pergi ke Malaysia. Ini kisah nyata nih. Mbak Lela kasih tahu aku, teh mau ada yang privat. Dia dosen, bukan dosen. Dia itu owner rumah sakit sekaligus pengelola rumah sakit di salah satu kota tertentu. Lalu dia sakit, didiagnosa cancer, 1,5 bulan udah dijadwalkan harus ke Singapura dan ke Malaysia, sorry, untuk kemo dan lain-lain. Dia udah deg-degan nih sama hasilnya karena dia ngerasa tubuh dia udah agak-agak nggak nyaman, nggak enak. Lalu materi kita Abundant Revolution menerangkan tentang sadari siapa diri kamu. Tubuhmu punya kecerdasan tanpa batas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi bukan berarti medis dihilangin, enggak ya. Tapi ini di ranah batin kesadaran, dia harus menciptakan dulu rasa sadar bahwa tubuhnya yang sejati itu ada peluang potensi tanpa batas untuk sehat gitu. Nah, materi di Abundant Revolution itu kan rasakan syukur sebelum menerima, Mas. mhm. Jadi sebelum kita nerima sehat, kita bikin dulu cetakan sehatnya di batin gitu. Itu Nah, Batin Revolution Quantum Jam tuh. Bikin dulu cetakan syukur di batin. Kalau dicetakan di sini udah di batin rasa syukur, otomatis kan dia memantul jadi realita. iya,
Gitu kan? Teorinya kan begitu nih, teori cermin nih, teori semestanya. Dilakukanlah sama dia tuh. Menunggu jadwal dia untuk biopsi, terus PET scan, maksudnya mau lihat tingkat si virus cancer ini berapa persen di tubuh dia udah menjalar gitu, Mas. Tapi dia udah kerasa nih badannya nggak enak, ini kayaknya gede nih bakal angkanya, dia udah ngerasa gitu. Akhirnya mulai belajar lah, ketemulah siapa diri dia yang sakit itu identitas lama, sadari bahwa sejatinya kamu itu yang sehat, bahagia, berkelimpahan. Dia hadir dalam identitas barunya dia. Hari-hari dia sadar nafas syukur gitu kan. Malam hari dia kuantum jamkan dia sehat, lalu dia bilang terima kasih. Lalu masuk dia 1 bulan setelah kelas, lalu dia laporan masuk. Ya. Hasil cancernya 0. Oh, Tapi screenshotnya aku kirimin kamu ya. Aku lupa ngirimin itu. luar biasa. Teh, makasih banyak ya Teh. Setelah aku bersyukur, 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 bersyukur. Wow, hasilnya luar biasa. Hasil lab itu. Hasil labnya membahagiakan. Dibaca sama dokter. Jadi ternyata bener Joe Dispenza bilang. Joe Dispenza itu kan pelaku pelaku sejati tentang dia ketabrak, tubuhnya patah, dia nggak dioperasi, dia cuma pakai materi kayak begini, Mas, untuk memvisualisasikan tubuhnya sehat, dia gambarkan sel-sel tubuhnya membelah, membuat sel baru yang lebih bagus, dia rekonstruksi kesehatan dia dari dalam. Dan akhirnya dia sehat, makanya dia jadi motivator keren banget Joe Dispenza itu. Karena itu udah tahu kuncinya, bikin dulu cetakannya di batin, apa yang kamu mau, apa yang kamu cetak di batin dan kamu rasakan itu sudah kamu terima. Dan kamu ucapkan terima kasih. Lama-lama semua yang kita buat cetakannya di batin, dia mengeras, Mas. Mengeras, lalu dipantulkanlah dalam realita kenyataan di dalam kehidupan kita. Jadi memang pasti ada delay tuh, dari ranah batin dibuat dulu gambar dia mengeras, sampai pada akhirnya jadi pantulan di realita kehidupan dia. Nah, teman-teman semua harus pelajarin tuh Mas, pola itu Mas. Oke, Biar Teh. pada akhirnya dia menciptakan hidup dia yang menyenangkan. Hmm. Karena sebetulnya kamulah pencipta realitamu, bukan orang lain. Kamu bukan korban kalau kata Albert Einstein, Mas. Kamu bukan korban. Kamu pencipta realitamu.